Korupsi. Sebenarnya korupsi itu apa sih? Jadi, korupsi itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, corruptio, dengan kata kerja coiumpe, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahaya korupsi. Yang pertama, dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi suatu negara sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih sulit. Yang kedua, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. Yang ketiga, dapat merugikan diri sendiri, dan yang keempat, dapat merugikan orang lain serta dapat membuat ketidakstabilan keuangan neraca negara. Pembahasan berikutnya adalah mengenai upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah selalu mengupayakan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, upaya pemberantasan korupsi ini disusun ke dalam 6 strategi nasional. Yang pertama yaitu upaya pencegahan. Upaya pencegahan memiliki visi dan misi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, maksudnya adalah tujuan dari upaya pencegahan ini untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi di Indonesia. Yang kedua yaitu penegakan hukum. Masih banyaknya kasus korupsi yang belum terpecahkan membuat melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Maka sudah saatnya pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Adapun proses penegakan hukum dimulai dari pengaduan, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, dan juga eksekusi tuntutan. Yang ketiga yaitu harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, masalahnya adalah masih banyak peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau peraturan yang membahas mengenai korupsi yang masih tumpang tindih. Dan juga belum adanya konsistensi di dalam peraturan-peraturan tersebut. Maka perlu adanya evaluasi untuk mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu kerjasama internasional dan pengamanan aset tindak pidana korupsi. Banyak kasus di dalam kegiatan korupsi bahwa yang melebihi batas-batas negara. Misalnya adalah ketika tersangka, bukti korupsi, dan juga aset tindak pidana korupsi berada di luar negeri. Dengan adanya hal tersebut, membutuhkan kerjasama dan juga komunikasi dengan pihak internasional. Yang kelima adalah pendidikan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Namun, masih banyak yang melakukan tindak korupsi di Indonesia. Gerakan sosial perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar para pelaku korupsi jera terhadap sanksi sosial dan juga sanksi kegiatan korupsi. Yang keenam adalah mekanisme pelaksanaan pelaporan pemberantasan korupsi. Nah, mekanisme ini dilakukan secara berkala oleh para pihak internal selaku pelaksana pemberantasan korupsi. Korupsi adalah tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat secara luas demi keuntungan pribadi atau kelompok. Maka dari itu, kita harus bisa mencegah dan memberantas tindak korupsi di negeri ini. Mulailah mencegah korupsi itu dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat kita.
dengan memberikan contoh baik bagi bangsa dengan tujuan untuk membangun negara yang lebih baik dan lebih maju. Stop korupsi dan katakan tidak pada korupsi.